Perkenalkan, nama saya Kimi Katlina Resta dengan NPM 22071204 Hai, nama saya Made Ivan Jaya Savitra Girinata atau bisa dipanggil dengan Ivan, dan selamat datang di Clash of Jenga. Memberi nama permainan ini Clash of Jenga karena melalui permainan ini pemain diminta untuk merobohkan bangunan dari pemain lawan. Selain itu, melalui permainan ini pemain dipaksa untuk bertarung atau berkompetisi dan mengatur strategi bagaimana cara untuk menghancurkan bangunan pemain lawan dan mengatur strategi bagaimana cara agar bangunan yang pemain buat tidak mudah dirobohkan oleh pemain lawan. Alasan kami membuat permainan Clash of Jenga ini karena saat ini banyak remaja yang mulai beralih dari game offline ke game online, sehingga banyak remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain HP, sehingga mereka menjadi kecanduan dan dapat berdampak pada kerja otak untuk berkreativitas. Selain itu, saat ini kita berada di era yang serba otomatis dan praktis. Misalnya, saat kita mendapatkan sebuah masalah, kita bingung bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian kita pasti akan mengambil HP dan membuka internet dan mencari bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Lalu di internet itu akan muncul berbagai macam solusi yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, melalui hal ini akan membuat remaja menjadi malas dan kemampuan berpikir kritis remaja menjadi berkurang. Terdapat dua bahan baku untuk membuat permainan Clash of Jenga ini. Yang pertama, kayu. Kayu digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bangunan, balok, kubus, dan 5 segi 4. Sedangkan yang kedua adalah akrilik. Akrilik digunakan sebagai bahan baku untuk membuat base dari permainan Clash of Jenga dan untuk bahan baku pembuatan king. Clash of Jenga memiliki beberapa keunikan yang berbeda dari permainan Jenga yang lain. Biasanya Jenga hanya terdiri dari satu bangunan, yaitu balok. Dalam Clash of Jenga, kami menambahkan dua bangunan baru, yaitu kubus dan 5 segi 4. Selain itu, agar permainan lebih menantang, pemain hanya dapat mengambil bangunan sesuai dengan nomor yang tertera pada dadu, sehingga pemain tidak tahu akan mendapatkan bangunan yang seperti apa. Kami menambahkan dua pembaruan ini agar remaja menjadi lebih tertarik dan tertantang untuk memainkan permainan ini. Tujuan kami membuat permainan ini agar dapat mengasah kemampuan critical thinking remaja. Selain itu, agar dapat mengasah kemampuan berpikir kreatif dan menyusun strategi. Dengan terasahnya kemampuan critical thinking remaja, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan semakin berkualitas. Selain itu, tujuan kami membuat Clash of Jenga agar remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain dengan sesama temannya dan tidak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain HP. Hai, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rules dari Clash of Jenga. Clash of Jenga adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan frame atau base, di mana dalam base tersebut pemain bisa menaruh jenga-jenga mereka. Jenga-jenga itu sendiri juga sudah diberi nomor secara acak yang bernilai 1 sampai 6. Selain itu, pemain juga diberikan 2 buah dadu, di mana dadu tersebut akan mengatur jalannya permainan. Nah, sekarang ke rules-nya. Nah, untuk rules yang pertama, para pemain akan menentukan pemain 1 dan pemain 2. Cara menentukan hal tersebut adalah dengan sweat atau dengan agreement mereka masing-masing. Untuk peraturan yang kedua, para pemain akan diberikan 2 buah dadu.
dadu yang pertama ada dadu yang seperti biasanya, yaitu dadu yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua ada dadu warna, dan di dalam dadu warna ini ada 4 warna hijau, 1 warna orange, dan 1 sisi warna merah. Warna hijau menandakan pemain dapat mengambil Jenga di dalam supplier atau kemasan atau box kami. Dan untuk sisi dadu berwarna orange, pemain yang mendapatkan dadu warna orange dapat mengambil Jenga lawan dan menaruhnya di base mereka masing-masing. Dan untuk dadu warna merah yang perlu dihindari, yaitu warna merah menandakan di mana kita mengambil Jenga di base kita dan memberikannya ke lawan. Nah, sebagai perumpamaan pertama, ketika saya roll kedua dadu dan mendapatkan sisi dadu berwarna hijau dan sisi dadu bernomor 3, saya memiliki kesempatan untuk mengambil Jenga yang bernomor 3 di supplier atau box dan menaruhnya di home base. Nah, untuk perumpamaan yang kedua, ketika saya melempar kedua dadu dan mendapatkan sisi dadu berwarna orange dan sisi dadu bernomor 4, saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil Jenga lawan di base lawan yang bernomor 4 juga dan menaruhnya di home base. Nah, ini yang perlu dihindari ya kawan-kawan, ketika saya melempar dadu dan mendapatkan sisi dadu berwarna merah dan misalnya saya mendapatkan sisi dadu yang bernomor 5, saya diwajibkan untuk mengambil Jenga saya yang bernomor 5 juga dan menaruhnya di home base lawan atau memberinya di base lawan. Ada kemungkinan di mana dadu-dadu tersebut tidak bisa memenuhi kriteria. Di mana sebagai contohnya, ketika home base saya memiliki Jenga yang bernomor 2, 2, 3, 4, lalu ketika saya roll kedua dadu dan mendapatkan sisi dadu berwarna merah yang bernomor 5, otomatis saya harus mengambil Jenga saya berwarna 5 dan memberikannya ke lawan kan. Tetapi ketika Anda tidak memiliki nomor tersebut, Anda berhak untuk meroll ulang dadu. Nah, peraturan ini bisa di-apply ke warna hijau, warna orange, dan warna merah. Untuk peraturan yang terakhir, di setiap giliran, para pemain berhak memilih antara ia boleh mengroll dadu atau memindahkan king, kecuali pada giliran paling pertama, di mana para pemain diwajibkan untuk hanya boleh roll dadu angka saja untuk mengambil 1 Jenga di supplier box. Nah, untuk kemasan produk kami memilih kemasan tersebut karena kami membutuhkan ruang yang cukup besar untuk menaruh Jenga-Jenga kami, dan di dalamnya juga terdapat king dan frame-nya juga. Lalu untuk box ini juga punya peranan lain selain menjadi tempat penyimpanan permainan kami, yaitu sebagai supplier box-nya. Dalam sesi yang terakhir kali ini, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang diperlukan untuk membuat permainan kami, yaitu Clash of Jenga. Yang pertama adalah kayu untuk Jenga. Untuk Jenga itu sendiri, kami memperkirakan sekitar Rp100.000. Yang kedua adalah king yang terbuat dari akrilik. King kami tersebut kami perkirakan sekitar Rp20.000, dan frame atau base kami diperlukan. Kami memperkirakan seharga Rp20.000 juga. Lalu ada dadu untuk permainan, itu sekitar Rp6.000, dan kemasan produk yaitu sekitar Rp4.000. Jadi total anggaran biaya yang kami perlukan adalah Rp150.000. Harga jual yang kami tentukan adalah sekitar Rp175.000 sampai Rp200.000. Lalu keuntungan yang kami dapatkan kurang lebih sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video kami. Jika video kami memiliki beberapa kesalahan di dalamnya, kami sepenuhnya minta maaf. Kami berharap video kami ini bisa berguna bagi Anda semua. Itu saja dari saya Mari Vanjaya Safitra Girinata, pamit undur diri dan sampai jumpa.